Firman-Lah Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi, biar hidup ini tetap Engkau layakkan, Engkau pakai gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Engkau yang terus ditinggikan, dimuliakan, biarlah hidup ini terus semakin berkurang-kurang. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, puji Tuhan. Kiranya segala pujian, pengagungan, penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja, mempelai via surga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini dalam pembelaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan membawa kita masuk di tengah-tengah ibadah persekutuan kita melalui ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara pada hari ini. Sekali lagi biarlah segala pujian, pengagungan kita persembahkan bagi Yesus Tuhan. Amin. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah ini ataupun pemberitaan firman Tuhan ini di channel kita GBI UCM Batam. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk kita boleh beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita melihat di berbagai daerah, tempat, seluruh penjuru bumi sekarang ini saudaraku, ada banyak ya saudaraku daerah-daerah yang sangat terganggu, baik mungkin oleh karena bencana-bencana alam, oleh karena situasi-situasi yang tidak lagi ada tanda perdamaian ya saudaraku, tetapi kabar-kabar perang, bahkan juga ya permusuhan dan lain sebagainya, sehingga membuat sangat-sangat terbatas untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan juga mungkin kondisi kesehatan yang mengganggu juga bisa membatasi ya kita ataupun seseorang itu boleh datang kepada Tuhan. Tetapi kita sangat bersyukur kalau hari ini pun Tuhan masih tetap membela kita dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah pujian pengagungan kita. Kiranya hati kita juga terbuka untuk firman dan rohnya. Amin. Ya, saudara yang terkasih, dalam beberapa minggu ini saya menyampaikan tema firman Tuhan yang mengenai Roh Kudus. Baik dimulai dari perayaan Pentakosta, baik juga dalam KKR kita, bahkan juga pada minggu yang lalu. Hari ini juga saya masih menyampaikan tema masih seputar tentang Roh Kudus. Dan hari ini saya memberikan temanya bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Nats ini dikutip dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-10. Sekali lagi tema bagi kita pada hari ini adalah bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus dari nats firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-10. Ini kalau kita membaca di sini, ini adalah ketika Paulus ada di kota Efesus dan menemukan beberapa murid di sana yang sudah percaya. Ya, saudaraku, yang sudah percaya, lalu dilanjutkan oleh pelayanan Rasul Paulus. Nah, ini pentingnya ada beberapa jawatan ataupun jabatan pelayanan dari Roh Kudus yang akan melengkapi, mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan, ataupun orang-orang percaya supaya betul-betul bertumbuh. Tentu pertumbuhan ini tidak terlepas dari karya pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Ya, saya minta dibacakan terlebih dahulu nats ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Iya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Iya, terus di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, terus Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? terus Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. ya, lanjutkan. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Iya, terus ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Iya, Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. terus Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. iya, Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah ayat Tiranus. 10. Hal ini Dilakukannya 2 tahun lamanya, terus sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. iya, puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita melihat di sini sekali lagi adalah pelayanan Paulus ketika berada di Efesus. Di Efesus ada beberapa orang murid yang sudah percaya, bahkan mereka sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes, berarti adalah baptisan air. Tetapi mereka belum dibaptiskan, belum penuh dengan Roh Kudus, bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Karena itulah Rasul Paulus yang melayani mereka dan mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan tidak berhenti sampai di situ, pelayanan Paulus masih berkelanjutan untuk mengajar mereka, saudaraku, supaya mereka bertumbuh secara rohani. Akan tetapi, saudaraku, perlu yang pertama-tama tentu kita pahami, ya, bicara tentang bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus, ya, sekali lagi saya akan menekankan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Amin. Ya, saya selalu menekankan, saudaraku, ya, baik Allah Bapa, Allah Anak, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Ya, sekalipun di zaman kita sekarang ini mungkin sangat-sangat sulit dan sangat banyak orang mempertentangkan soal ketritunggalan, tetapi saya sangat menekankan, ya, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. 3 di dalam 1. 3 pribadi yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau dikatakan Tritunggal, 3 di dalam 1 bukan berarti soal jumlah, bukan angka. Ya, tidak berbicara soal angka. Allahnya orang Kristen itu ada 3, bukan demikian. Ini bukan berbicara tentang angka ataupun jumlah. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang esa. Haleluya. Ya, saya selalu menekankan ini supaya jangan sampai kita dibingungkan dan jangan sampai kita disesatkan, diragukan oleh ajaran-ajaran ataupun media-media yang kita dengar, saudaraku. Tetapi biarlah kiranya iman kita tetap teguh bahwasanya Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Bahkan minggu yang lalu juga saya sudah menekankan, dimulai dari perkataan Yesus sendiri. Yesus sendiri menyatakan soal ketritunggalan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan dalam nama-nama, tetapi dalam nama, dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, ataupun Putra. Itulah firman menunjuk kepada Yesus dalam wujud manusianya, dan juga Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Ya, oleh sebab itu Roh Kudus adalah pribadi Allah, sama dengan Bapa, sama dengan Allah Anak. Ya, ketiga ini satu. Ya, dan tidak bisa dipisahkan.
Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang juga bekerja sama dengan Bapa, dengan Yesus sendiri sebagai Allah anak, baik dalam penciptaan, dalam penebusan, maupun juga dalam pemeliharaan. Allah Roh Kuduslah yang membimbing orang-orang percaya supaya orang-orang percaya itu mengerti, memahami tentang kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Ya, jangan ragukan kealahan daripada baik itu Yesus maupun juga Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Nah, kita kembali kepada tema kita. Tema kita tadi adalah bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus yang akan membawa kita kepada pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan di bidang apa? Nah, ini yang sangat penting. Ya, pertumbuhan di bidang apa? Yang pertama-tama adalah pertumbuhan di bidang kualitas. Yang kedua adalah pertumbuhan di bidang kuantitas jumlah. Dan yang ketiga itu adalah pertumbuhan dalam kedewasaan rohani. Kita dipanggil untuk bertumbuh sampai menghasilkan buah. Sekali lagi, orang-orang percaya itu dipanggil untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan bukan hanya sekedar bertumbuh. Kalau hanya sekedar bertumbuh tidak berbuah itu juga tidak berguna. Tetapi kita ini dipanggil supaya kita bertumbuh sampai menghasilkan buah. Bahkan buah yang harus dihasilkan bukan hanya sekedar buah, tapi harus buah yang baik. Ya, buah yang baik. Iya. Saudara yang terkasih, dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan khotbahnya tentang pertobatan. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada banyak orang percaya dan datang untuk dibaptis. Tetapi setelah dibaptis, kan begitu kan? Ya, Matius pasal 3 ayatnya yang ketiga kan seruannya soal pertobatan. Lalu ayatnya yang ke-6, orang-orang yang percaya dibaptis. Begitu ya? Ya, coba sebentar kita lihat dulu. Ayat yang ketiga. Iya, Matius pasal 3 ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata. Coba naik dulu ke atas dulu. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, ya, dan memberitakan, ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, terus. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ya, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, terus. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, ya, luruskanlah jalan baginya. Ya, lanjutkan. Yohanes memakai jubah bulu unta, terus, dan ikat pinggang kulit, ya, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya, ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, ya, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar ya, Yordan. datang untuk apa? Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, terus, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, nah ini urutannya. Ya, mulai dari ayat 1 tampilnya Yohanes Pembaptis, ayatnya yang kedua dia berseru tentang berita pertobatan supaya semua manusia bertobat dan berbalik kepada Allah. Ya, saudaraku, maka orang-orang datang dari daerah itu kepada Yohanes untuk dibaptis. Itu tadi ayatnya yang kelima. Lalu ayatnya yang kena, Yohanes membaptiskan. Sambil mengaku dosanya, Yohanes membaptiskan mereka di sungai Yordan. Nah, saya kaitkan dengan Kisah Rasul pasalnya yang ke-19 tadi. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan tanda pertobatan. Amin. Jadi mendengarkan firman Tuhan, berhasil mendengar firman Tuhan, maka timbullah iman dan percaya, lalu datang untuk bertobat, meninggalkan dosa pelanggaran, kembali berbalik kepada Allah. Kita lihat di sini ayatnya yang ke-6, dengan cara memberikan dirinya dibaptiskan dengan baptisan Yohanes ataupun baptisan air sebagai tanda pertobatan. Sampai sini clear ya? Haleluya. Ya. Akan tetapi setelah dibaptis bukan berarti sudah selesai.
Sebagaimana Yesus berkata dalam amanat agung, ya, beritakanlah firman ke segala makhluk. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah dibaptis, lalu dilanjutkan, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah bertobat, dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa, masih ada kelanjutannya. Harus dibimbing, harus diajar supaya bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi Yohanes setelah membaptis masih ada kelanjutannya. Ayat 7, 8, 9 sampai kepada ayat 10. Tapi saya ikuti ayat 10 saja. Ayat 10. Tapak sudah tersedia pada akar pohon, Ya. dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Ya. pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi setelah bertobat harus diajar supaya bertumbuh. Ya, dan bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi harus menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar berbuah, tetapi harus buah yang Baik. baik. Ya, harus buah yang baik. Ya, ada juga berbuah. Kalau dalam kitab Yesaya kan ada pohon anggur yang berbuah asam. Ya, ini tidak berguna. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan kita bertumbuh sampai menghasilkan buah, bukan hanya sekedar berbuah, tapi buah yang baik. Ya. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, jadi Roh Kudus yang akan membawa kita, membimbing kita untuk bertumbuh. Ya, ingat ilustrasi atau perumpamaan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Ketika pohon ara di kebun anggur yang tidak berbuah, maka yang empunya kebun itu berkata, tebanglah dia. Untuk apa dia hidup dengan percuma di tanah itu? Tetapi pengusaha kebun anggur itu, pengerja kebun anggur itu berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Berikan dia kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan mengolah tanahnya dan memberikan pupuk. Tetapi kalau tahun depan toh juga dia tidak berbuah, maka ia akan ditebang. Ya, dari sini kita belajar bahwasanya, saudaraku, tidak hanya sekedar bertumbuh. Menjadi jemaat tidak hanya sekedar bertumbuh. Menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar bertumbuh secara rohani. Tidak hanya sekedar bertumbuh pengertian pemahaman kita tentang Alkitab. Tidak hanya bertumbuh pengenalan kita tentang Tuhan. Tidak hanya bertumbuh semangat kita di dalam beribadah, tidak. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi harus menghasilkan buah. Bahkan buah yang Tuhan tuntut, Tuhan inginkan dari kita adalah buah yang baik. Ya, buah yang baik. Ya. Dalam kitab Yeremia pasal 12, dalam ayatnya yang kedua, bagian A-nya, ya, bahwasanya, saudaraku, pohon yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan itu, supaya pohon itu betul-betul berakar dan juga bertumbuh, bahkan juga berbuah. Ya, dari ayat 2 saja, 2 bagian. Yeremia 12 ayat 2. Ya, engkau ya. Engkau membuat mereka tumbuh, Ya. dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Menghasilkan buah juga. Ya. Jadi bertumbuh, berakar, dan juga berbuah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi menghasilkan buah. Seorang petani sangat menginginkan, ya, tanaman yang ditanamnya itu berakar dengan kuat. Ya, saudaraku, sebagai tanda pertumbuhannya, lalu bertumbuh dengan cepat, lalu menghasilkan buah yang lebat. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan berbuah tetap. Ya, biasanya begitu. Kalau saudara kan menanam sesuatu kan, saudara berharap
yang saudara tanam itu bertumbuh. Ya toh? Iya. Saudara yang terkasih, tanda dia bertumbuh, dia memiliki akar yang kuat. Dia punya akar yang kuat. Bukan hanya itu yang kita rindukan, bahkan kita rindu dia bertumbuh dengan cepat. Ya, di samping ini, di samping pastori di bawah itu, ibu gembala dulu beberapa waktu lalu dia tanam di situ pohon apa namanya itu, sukun ya, sukun. Ya, dia tanam di situ. Ya, lalu nggak ada tanda-tanda kehidupan. Cukup lama. Ya, dalam pandangannya udah mati itu, mati. Ya, nggak ada tanda-tanda. Ya, karena memang seorang petani itu sangat mengharapkan pertumbuhan apa yang ditanamnya itu cepat. Ya, maunya ditanam hari ini, besok pagi udah muncul begitu. Ya, nah, ketika belum muncul, ya dalam hatinya ini mati hidup, mati hidup, mati hidup. 2 hari nggak muncul, nah ini makin ragu dia. 3 hari nggak muncul, wah ini udah mati. Ya, jadi dia tanam di situ nggak muncul tunasnya. Ya, sampai berminggu-minggu, sampai suatu waktu saya melihat dengan jelas ada dia mulai muncul tunasnya, ada sekitar 5 langsung tunas muncul. Ya, saya katakan kepada ibu gembala, itu yang kamu tanam sudah muncul. Dia terkejut. Ya, karena dia sudah tiap hari dia berkata sudah mati, nggak tumbuh. Ya. Dalam hatiku pasti hidup. Yang mati saja bisa hidup. Ya. Lalu satu waktu saya katakan itu tumbuh, sudah ada tunasnya, bukan hanya 1, langsung 5. Ya, baru dia cepat-cepat dia periksa. Hal yang wajar, seorang petani ya sangat mengharapkan apa yang ditanamnya itu berakar kuat, bertumbuh dengan cepat. Setelah bertumbuh dengan cepat, dia melihat pertumbuhannya. Ya, selanjutnya yang diharapkannya apa? Berbuah lebat. Ya, dia sudah mulai lihat buahnya. Kalau buahnya hanya 1, buahnya hanya 1. Nah, tapi nggak apa-apalah, mungkin pertama kali. Di musim berikutnya dia berharap itu lebat. Ya, tapi kalau buahnya hanya 2, dua-duanya pun busuk, mulai aja kecewa. Itu manusia, hal yang wajar. Ya, saudaraku, karena seorang petani sangat mengharapkan apa yang dia tanam itu tidak hanya berakar kuat supaya jangan tumbang, tetapi dia juga berharap supaya itu bertumbuh dengan cepat, tidak berhenti sampai di situ, dia berharap itu berbuah dengan lebat. Ketika sudah berbuah dengan lebat, gak berhenti sampai di situ, dia inginkan itu berbuah tetap. Ya, maunya jangan ada musimnya, berbuahlah terus. Ya, berbuah terus. Ya, maunya kue ini di belakang itu buahlah terus, jangan ada musimnya. Ya, mulu bagio pe asadong bagio terus. Ya, mulu tibango pe asadong tibango terus. Ya, kan kira-kira begitu, saudaraku. Ya, saudara pun pasti begitu kalau ada yang saudara tanam. Ya, itu harapan manusia. Itu hal-hal yang wajar. Ya, seorang petani ketika dia menanam sesuatu, dia sangat mengharapkan apa yang dia tanam itu berakar kuat, bertumbuh dengan cepat, berbuah lebat, bahkan berbuah tetap. Sekarang saya tarik kepada perkara rohani. Demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan mengharapkan apa yang telah dia tanam, benih yang dia tanam melalui para hamba-hambanya di hati manusia, di hati orang percaya, di hati umatnya. Tuhan sangat mengharapkan benih itu bertumbuh dengan memiliki akar yang kuat. Firman itu berakar di hati manusia. Tidak hanya berakar, tetapi bertumbuh dengan cepat. Tidak hanya bertumbuh dengan cepat, tetapi Tuhan juga mengharapkan berbuah lebat. Menjadi orang Kristen yang berbuah lebat. Bukan hanya berbuah lebat, tetapi berbuah dengan tetap. Aku telah memilih kamu supaya kamu
pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu sementara. Tetap. Buahmu Tetap. tetap. Ya. Konsisten, tidak musiman. Ya. Tuhan tidak menginginkan buah musiman, tetapi buah yang tetap. Maka kalau kita melihat sama seperti pohon-pohon yang ada di tepi aliran sungai yang ada di kota Yerusalem baru itu, selalu berbuah, dan selalu menghasilkan buah dengan buah yang tetap. Bukan musiman. Maka menjadi orang Kristen pun tidak menjadi orang Kristen musiman. Ya, berbuat baik musiman. Ibadah musiman. Bersaksi musiman. Ya. Semangatnya musiman. Pelayan-pelayan Tuhan semangatnya musiman. Ya. Saya juga selalu menekankan baik kepada orang-orang muda, jangan musiman. Ya, nanti kalau ada latihan main drum satu orang, saudaraku, musim, ikut yang satu, lalu ikut yang lain. Ya, sampai nanti ngumpul di sini, keliling. Drumnya hanya satu, yang main hanya satu. Ya, tapi nanti yang keliling banyak. Ya, mulai dari berdiri, jongkok, sampai tergeletak, sampai tertiduran. Musim. Ya, tapi undur satu, undur semua. Ya. Tuhan tidak inginkan yang model begitu. Tetapi berbuah, ya, buah. Ya. Kalau seorang petani pun mengharapkan demikian, Tuhan pun sangat mengharapkan demikian. Ya, Alkitab ini tidak berbicara soal tanaman secara lahiriah. Tidak, tetapi ini berbicara tentang kehidupan kita, orang-orang percaya. Yang harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Istilah kitab Kolose, ya, dalam Kolose pasal 2, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, kita yang sudah di dalam Tuhan, di dalam Kristus, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, katanya. Lalu bertumbuh bagaikan dibangun, ada pertumbuhan, ada perkembangannya, dan menjadi teguh di dalam iman, menjadi kuat, kokoh. Ya, bahkan yang terakhir, limpah dengan syukur. Ini menggambarkan soal buah. Sebab kehidupan yang berbuahlah yang bisa menghasilkan syukur. Ya, Tuhan menikmati rasa syukur. Tuhan menikmati buah kita. Ayat 7. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi istilah dalam kitab Kolose ini dikatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ya, arti berakar itu kuat. Ya, kuat, menyatu. Ya, menyatu dengan wadahnya. Menyatu dengan tanah itu. Ya. Jadi kalau suatu pohon tidak berakar, saudaraku, maka pohon itu, batang itu tidak menyatu dengan tanah. Maka dengan begitu mudah dicabut. Tetapi kalau pohon itu berakar, dia menyatu dengan tanah itu. Nah, saya pernah memberikan gambaran seperti ini. Ya. Ikan berasal dari mana? Dari air. Apiari. Ikan berasal dari? Ya, dari air. Kan itu kan firman Allah. Hendaklah air mengeluarkan segala makhluk, ikan-ikan yang berkeriapan dalam air, kan begitu toh? Iya. Iya. Jadi ikan itu berasal dari air. Itu sebabnya ikan dengan air nggak bisa dipisah. Kalau ikan dipisahkan dari air, mati. Ya, demikian juga tumbuhan.
tumbuhan dari mana? Dari tanah. Ya, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bahkan tumbuhan yang berbiji. Kan itu firman Tuhan dalam penciptaan. Maka tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari tanah. Kalau dipisah mati. Lalu manusia dari mana? Dari Allah. Ya, manusia itu berasal dari Allah. Ya, kita ini berasal dari Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itulah manusia tidak bisa pisah dari Allah. Ketika manusia pisah dari Allah, manusia itu mati. Ya, akan tetapi manusia itu harus berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Manusia itu harus berakar di dalam Allah. Artinya menyatu dengan Allah. Ketika manusia itu tidak berakar, tidak menyatu dengan Allah, maka manusia itu akan mati secara rohani. Maka di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sama seperti bangunan, bertumbuh, berkembang, meningkat. Ya, bertambah tinggi, bertambah maju. Ini berbicara tentang pertumbuhan. Kita berakar di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam Kristus. Bahkan berlanjut. Iya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang saya sebutkan tadi, berbuah. Ya, menyenangkan, berguna. Ya, limpah dengan syukur. Tuhan sangat mengharapkan orang-orang percaya bertumbuh menjadi kuat dan menghasilkan buah yang lebat, bahkan buah yang tetap. Tentu pertumbuhan ini sekali lagi hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 3 Rasul Paulus menyampaikan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Ya, Apolos menanam, aku menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Allah Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan. Ya, Allah berfirman. Ya, firman itu adalah Allah anak. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya masuk ke dalam hati manusia yang bagaikan tanah yang subur. Maka Allah Roh Kuduslah yang akan memberikan pertumbuhan. Bisa ditangkap toh? Amin. Ya, gampang kan? Kayak ngajar sekolah minggu. Ya. Jadi Allah Bapa berfirman, firman itu adalah pribadi Yesus, Allah anak. Ya. Dan Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan. Maka dalam 1 Korintus ini, saudaraku, Paulus menyampaikan bahwasanya Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ini adalah Allah Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Dari ayat yang ke-6 saja. 1 Korintus 3:6. Ayat 6. Iya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, terus. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, Ya, terus. melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Ya, yang menanam dan yang menyiram ini adalah pengerja, hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah Allah sendiri, Allah Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan. Terus. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan akan mendapat bagian upahnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Tetapi ingat, yang terpenting memberikan pertumbuhan itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus terbuka hati terhadap Roh Kudus. Supaya kita terus mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Dalam hal apa kita bertumbuh? Tadi saya sudah sebutkan, saudaraku, yang pertama-tama bertumbuh dalam kualitas. Ya, bertumbuh dalam kualitas.
sehingga menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen ataupun menjadi gereja yang memiliki kualitas. Apa yang menjadi kualitas gereja, kualitas orang percaya? Saudara yang terkasih, tentu kita melihat beberapa hal yang menjadi kualitasnya. Salah satunya itu adalah buah Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus yang bertumbuh di dalam kehidupan orang-orang percaya itu adalah menunjukkan kualitas ataupun sebagai kualitas. Ya, apa itu buah Roh Kudus? Ya, buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kualitas. Iya, kualitas. Iya. Ketika kasih itu mulai bertumbuh di dalam kita, ini kualitas rohani. Ya. Damai sejahtera, kesabaran, ini kualitas. Ya. Dan ini harus bertumbuh. Ya. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak memiliki kasih. Kita memiliki kasih. Ya. Minimal kalaupun belum kasih agape, saudaraku kasih Philadelphia. Ya toh? Ya. Kalaupun belum kasih Philadelphia, minimal kasih kita. Ya. Kasih ingin dibalas, kan begitu. Ya, seperti istilah orang Batak berkata, holong mangalap, holong. Kita mengasihi supaya kita dikasihi. Ya, meningkat lagi kepada kasih Philadelphia, meningkat lagi sampai kepada kasih agape. Jadi ada pertumbuhannya. Ya, Roh Kudus membimbing kita untuk kita bertumbuh dalam hal apa? Kualitas. Kualitas rohani yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Ya, apa? Yaitu buah Roh Kudus. Ya, baik kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kesabarannya, kebaikannya, kesetiaannya, kelemah lembutannya sampai kepada penguasaan diri. Ya, ada kalanya kita bisa menguasai diri, tetapi ada kalanya kita, saudaraku, tidak mampu menguasai diri. Ya, oleh sebab itu kita perlu bertumbuh dalam penguasaan diri sampai betul-betul kita mampu menguasai diri kita, baik hati, pikiran kita, bahkan perbuatan kita serta perkataan. Bertumbuh dalam kualitas. Kualitas yang harus kita miliki, saudaraku, seperti buah Roh Kudus. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ya, juga kualitas soal iman kita. Ya, di mana iman kita itu juga harus bertumbuh. Bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya sekedar percaya. Ya, saya yakin kita semua adalah orang-orang percaya. Amin. Ya, kita semua yang hadir pada hari ini adalah orang-orang percaya. Tetapi iman kita, kepercayaan kita itu harus bertumbuh. Rasul Petrus menyampaikan dalam suratnya yang kedua, dalam 2 Petrus pasal 1, dimulai dari ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Karena itu, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ya, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Ya. Ini kualitas. Ya, kualitas rohani kita. Ya, yang harus mengalami pertumbuhan kualitas imannya. Jadi bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi dari kepercayaan, dari iman itu kita meningkat kepada kebajikan. Bukan hanya iman saja, tetapi ada perbuatan. Sampai kepada kasih Philadelphia, sampai kepada kasih agape. Kalau semua itu ada padamu, engkau akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Tetapi kalau itu tidak ada padamu, engkau menjadi buta dan picik. Kalau semua itu ada padamu, maka engkau layak untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kepadamu akan dikaruniakan kerajaan itu sepenuhnya. Cukup jelas toh? Iya. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita, membimbing kita untuk kita bertumbuh
Pertumbuhan yang pertama itu adalah pertumbuhan dalam kualitas. Kualitas rohani orang-orang percaya, baik buah-buah Roh Kudusnya maupun juga pertumbuhan di dalam imannya. Ya, bahkan juga memberdayakan hidup untuk melayani Tuhan. Ya, orang yang memiliki kualitas, dia akan memberdayakan hidupnya, menggunakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin kita sering mengangkat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Ya, jujurlah. Hidup ini untuk betul. Hidup ini bukan hanya sekedar mau cari uang. Hah? Oh, udah dia. Ahobe. Hidup ini tidak hanya sekedar menikah lalu membangun keluarga. Jujur mau melayani. Orang-orang muda jujur mau melayani. Ini di surga direkam loh. Atau saya buka ayatnya. Ya. Orang-orang muda, hidupmu mau melayani Tuhan? Ya. Atau sekedar mau menunggu saja? Menunggu siapa yang datang? Membawa aku melapor kepada Pak Gembala. Hanya itu saja tujuan hidupmu? Orang yang memiliki kualitas rohani, ia akan memberdayakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata begini dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagiku mati dan hidup sama. Kalau mati berarti adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau hidup berarti menghasilkan buah. Ya. Aku tidak tahu memilih yang mana. Ya. Mati bagiku baik. Cepat-cepat bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena kamu, ya, hai kamu jemaat Filipi, karena melayani kamu, karena kamu masih perlu diajar, dibimbing, maka aku masih perlu di dunia ini. Hidupku hanya untuk melayani, kan itu maksudnya. Dalam Filipi 1 ayat 22 sampai kepada ayat 24 itu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah terus. Jadi mana yang harus kupilih? Ya. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Ini garis bawahi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya, berarti aku harus memberi buah melalui pelayananku. Maka dia memberdayakan hidupnya selama masih hidup di dunia. Ini orang-orang yang berkualitas, dia akan memberdayakan hidupnya. Dia akan menggunakan waktu, kesempatan, ya, waktu-waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada, dia berdayakan, dia pakai. Kemarin saya katakan kepada Ibu Gembala begini, di akhir zaman ini, bahkan di zaman kita sekarang ini, orang yang akan bertahan nanti, yang akan kuat, bukan hanya sekedar orang pintar, bukan hanya sekedar orang punya skill, tidak. Bukan hanya sekedar orang punya pendidikan, punya ijazah, tidak. Tetapi orang yang cepat. Cepat dalam apa? Cepat tanggap. Cepat. Sama-sama punya skill. Ini punya skill, ini punya skill. Mungkin skillnya ini lebih hebat, tetapi lebih cepat ini. Yang akan dipakai yang ini. Walau skillnya ini hebat, mungkin lebih hebat dari sini. Tapi kalau ini tidak cepat,
Ya sudah, contohnya kerjakan dulu ini. Ya nantilah, gampangnya itu. Sementara ini sudah selesai. Mana yang dipakai? Yang cepat. Jadi dia bisa memberdayakan waktu. Kesempatan. Ya. Jangan bangga kita punya ilmu, jangan bangga kita punya pengetahuan, jangan bangga kita punya ijazah, jangan bangga kita punya skill. Ya. Kita harus bisa melihat waktu, kita harus bisa melihat keadaan, kita harus bisa memberdayakan waktu yang ada. Bahkan harus cepat cekatan. Kalau kita mau bertahan, kalau kita mau maju, ini saudaraku, maka Rasul Paulus pun di sini memberdayakan hidupnya. Ya. Sebenarnya kalau soal kerinduannya, rindu pengen bertemu secara langsung dengan Tuhan di sorga. Ya. Mati melalui kematian. Tetapi dia mengungkapkan, ya. Tetapi kalau aku masih harus hidup di dunia ini, berarti aku harus memberi buah, melayani, memberdayakan hidupku. Orang yang punya kualitas itu memberdayakan waktu, kesempatan yang ada. Ya, jadi tidak menunggu. Bisa ditangkap? Haleluya. Haleluya. Ya. Orang-orang yang cepat ini pasti mengerti, pasti tanggap. Ya. Tapi orang-orang yang sering menunda-nunda waktu, ini sangat sulit baginya. Ya. Kualitas orang percaya kalau buah Roh Kudus itu bertumbuh dalam hidup. Kualitas orang percaya kalau imannya itu meningkat. Tidak berhenti hanya sekedar menjadi orang percaya. Mungkin juga sudah ada perbuatan baik, kebajikan. Ya, tetapi tidak berhenti sampai di situ, meningkatkan pengetahuan, pengertiannya. Lalu meningkat terus kepada penguasaan diri. Walaupun sudah ada pengetahuan, sudah pintar, tapi kalau tidak bisa menguasai diri bisa gagal. Ya, bisa gagal. Banyak orang pintar, saudaraku, tapi karena emosinya tidak bisa menguasai diri, gagal. Ya, memang dia pintar. Ya, contohnya saja ketika dia tes mau masuk pekerjaan, mau masuk kerja, saudaraku. Dia pintar. Mungkin ada tesnya, dia sudah gampang semua. Dia kerjakan. Tetapi ketika dia diuji soal kesabaran, wah ini tidak bisa menguasai diri, langsung emosi. Nah, emangnya di sini aja bisa kerja? Ya, banyak tempat kerja. Ya. Padahal sebenarnya sudah lulus ujian. Akhirnya dia tinggal. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai. Harusnya naik jabatan, tapi karena tidak bisa menguasai diri, emosinya. Ya, saudaraku, tidak bisa menguasai emosinya, bisa terbuang. Dalam Tuhan pun kita begitu. Nah, dalam Tuhan pun begitu. Ya. Maka Rasul Petrus itu mencatat dalam suratnya yang kedua, tambahkan kepada imanmu kebajikan, perbuatan. Supaya jangan hanya sekedar percaya tanpa perbuatan. Itu iman yang kosong. Kepada perbuatanmu pengetahuan. Ya, supaya jangan sampai engkau berbuat tanpa pengetahuan. Karena banyak orang rajin tetapi tanpa pengetahuan. Ya, masih ingat kan kita Amsal mencatat kerajinan tanpa pengetahuan. Ya, bisa menjadi sia-sia. Ya, jadi kepada kebajikan perbuatan harus ada pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri.
Ya, jangan kita sudah punya pengetahuan, sudah mengerti, sudah pintar, tapi karena tidak bisa menguasai diri, bisa terbuang, bisa gagal. Kepada penguasaan diri apa? Kesalehan. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, harus hidup dalam kesalehan. Apa itu saleh? Hidup yang beribadah, hidup yang bersekutu, hidup yang membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan karena kita sudah saleh, aku tidak merokok, mabuk-mabukan tidak, main perempuan juga tidak, tapi nggak ibadah. Ya, bisa menguasai diri, tetapi tidak saleh. Ya, maka dikatakan tambahkanlah kepada penguasaan diri kesalehan. Ya kan banyak juga kan orang bisa menguasai dirinya. Ya. Dosa kenajisan, main perempuan enggak, mabuk-mabuk enggak, judi enggak. Ya, judi secara langsung pun tidak, judi secara online pun tidak. Ya. Nah. Termasuk judi anak sekolah dulu. Kalau anak sekolah dulu, ke zaman saya menjudinya kan begini. Di belakang sekolah itu. Ya, sekarang ini judinya sudah main ini semua. Ya, orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, ya, sampai kepada ya yang muda-muda. Hati-hati, ya, jangan mudah tergoda. Ya, walaupun tawaran-tawaran di situ banyak. Ya, saya ke HP saya ini nggak tahu dari mana saja tawaran. Ya, tapi saya punya komitmen dari sejak dulu. Saya tidak akan pernah mendapat keuntungan, mendapat berkat di luar daripada Tuhan. Ya, di luar daripada pelayanan tidak. Ya, dari dulu itu saya punya komitmen seperti itu. Maka walaupun ditawarkan di situ dapat bonus, hapus. Ya, nah dapat ini, hapus. Ya, 2 atau 3 hari kemarin saya ditelepon itu dari BCA. Ya, saya ditelepon. Ya, ini dari BCA pusat Pak. Ya, saya tahu kami Bapak transfer pulsa itu 5 juta. Kita mau klarifikasi ini. Kira-kira begitu. Saya kalau nyambung, kalau saya sambut kan nyambung nanti. Ya, lalu saya katakan, kamu kenal nggak dengan saya? Ya, karena saya nggak punya bank BCA. Ya, saya tanya, kamu kenal nggak saya? Coba tanya pimpinanmu, ya, dan juga BCA, kenal nggak dengan saya? Belum sempat dia matikan. Salah sasaran ini. Baru dia matikan. Tapi dia sempat ngomong, nah, ini salah sasaran. Ya, penipuan sekarang kan banyak. Ya, belum lagi penipuan-penipuan. Ya, bisa dibantu dapat keuntungan ini, dibuat profil-profil yang cantik-cantik. Ya, bagak-bagak masuk di harus semua dibagak lagi di sewa kuer. Selain ibu gembala. Tapi kalau orang mau terseret yang begitu kan gampang. Ya, kalau di HP saya hampir tiap hari. Ya, dapat bonus lah, dapat keuntungan lah, menjadi prioritas lah, entah apa saja. Ya, nggak pernah saya nyambung itu. Ya, karena dalam konsep saya berkatku tidak pernah dari secara kebetulan. Berkatku tidak akan pernah dari hasil lotre. Tahu lotre? Tahu kan? Ya. Saya sudah punya prinsip seperti itu. Maka kalau ada pun keuntungan, ya, yang ditawarkan nggak pernah minat, langsung saya hapus. Ya. Di zaman kita ini, saudaraku, ini bahaya. Maka hidup ini harus diberdayakan untuk melayani Tuhan, supaya Tuhan akan melindungi kita. Dia berkuasa untuk menjaga hati dan pikiran kita, bahkan tubuh kita untuk tetap terpelihara sampai kepada hari kedatangan Kristus kembali. Ya.
Dia berkuasa untuk menjaga. Ya, maka sebagaimana tadi dalam Filipi pasalnya yang pertama itu ayat 22 sampai kepada ayatnya yang ke-24, bagaimana Rasul Paulus memberdayakan hidupnya, saudaraku, supaya hidup itu sepenuhnya ya melayani Tuhan. Ini kualitas kehidupan orang percaya. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita bertumbuh. Dalam hal apa? Yang pertama tadi baru yang kedua adalah bertumbuh dalam kuantitas. Ya, bicara tentang kuantitas itu adalah jumlah. Ya, jumlah. Gereja mula-mula, ya saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bertumbuh kuantitasnya, jumlahnya, tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Ketika hari Pentakosta, maka orang-orang percaya yang berkumpul pada masa itu di satu tempat di Yerusalem, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Turunlah ke atas mereka pribadi lepas pribadi seperti lidah-lidah api. Saya sudah terangkan ini, Tuhan bagaikan menuliskan hukum-hukumnya di hati orang-orang percaya. Saya sudah terangkan ini pada minggu-minggu yang lalu. Ya, saudara yang terkasih, Roh Kudus memenuhi mereka. Ya, kalau kita melihat pada pasal pertama, jumlah mereka sekitar 120 orang. Ya, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, ya, walaupun ada ejekan, ada sindiran, maka Petrus tampil untuk berkhotbah dalam ayat yang ke-14 sampai seterusnya. Ya, dan Alkitab mencatat jumlah mereka bertambah dari 120 orang menjadi 3.000 orang. Itu Kisah Rasul pasal 2 masih. Ayatnya yang ke-41, ya, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, Ya. dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya, berapa? Iya, dari 120 orang bertambah menjadi 3.000. Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa. Ya, kuantitas pertambahan jiwa, pertambahan jumlah, saudaraku, yang sangat luar biasa. Lalu dari ayat 41 sampai kepada ayat 47, bagaimana ketekunan mereka dalam karya Roh Kudus. Baik mereka bertekun dalam pengajaran, mereka juga memberikan diri mereka dibaptiskan sebagai tanda pengampunan dosa, sebagai tanda pertobatan. Mereka juga masuk dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam doa, bahkan juga dalam pemecahan roti. Ya, mereka selalu bersekutu satu dengan yang lain. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya, ada kuantitas yang terus makin bertumbuh. Ayat 47, ayat 47. Sambil memuji Allah, Ya, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang iya, diselamatkan. tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, kalau ayat 41 tadi sudah berjumlah 3.000. Iya. Lalu terus Roh Kudus berkarya membawa mereka dalam pengajaran, membawa mereka dalam persekutuan, membawa mereka dalam doa bersama-sama. Sehingga ada pertambahan terus-menerus. Ini yang Tuhan harapkan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umatnya. Ya, bertumbuh secara kualitas, juga bertumbuh secara kuantitas. Jumlah. Ya. Bahkan terus, lupa dulu, pasal yang keempat. Pasal yang keempat, dimulai dari ayat pertama. Ayatnya yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, Ya. mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, Ya, terus. serta orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki terus. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan Ya. bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, terus. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan Ya. sampai keesokan harinya, Terus. karena hari telah malam. Ya, terus.
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Banyak yang menjadi Sehingga jumlah percaya. mereka menjadi kira-kira 5.000 orang Ya, laki-laki. sehingga jumlah mereka terus makin bertambah. Ya, dari 120 menjadi 3.000. Terus semakin Tuhan tambahkan. Di pasal yang keempat jumlahnya sudah kira-kira 5.000 orang. Ya, itu masih laki-laki. Ya, belum lagi perempuan. Ya, biasanya perempuan lebih banyak lagi. Ya, saudara bandingkan saja di ruangan ini. Mana lebih banyak laki-laki atau perempuan? Nah, ya, kalau laki-laki saja sudah 5.000, tambah dengan perempuan. Ya, nggak tahu ini dihitung orang muda. Ya. Jadi ada pertambahan secara kuantitas jumlah. Kenapa ada pertambahan? Tentu tidak terlepas dari orang-orang yang memberitakan firman, dari orang-orang yang bersaksi, dari orang-orang yang menyampaikan firman. Ya. Sebelumnya seterangkat dikatakan begini dalam Kisah Rasul pasal pertama yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Melalui apa? Pertolongan Roh Kudus. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di Judea, sampai ke ujung bumi. Ya. Ada pertumbuhan secara kuantitas, secara jumlah, ya, di tengah-tengah gereja. Tentu karena orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka juga bersaksi, mereka memberitakan firman, mereka menyampaikan Injil, sehingga ada orang-orang percaya. Bagaimana gereja bisa bertumbuh dalam kuantitas? Ya. Kalau orang-orang percaya tidak bersaksi, tidak memberitakan firman. Ya. Tuhan merindukan 3 hal ini tadi. Pertumbuhan baik secara kualitas, secara kuantitas, dan juga secara kedewasaan gereja. Kedewasaan jemaat. Ya. Karena itulah Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya. Karena orang percaya tidak akan pernah bisa bertumbuh secara kualitas tanpa roh. Tidak bisa bertumbuh secara kuantitas. Ya, saudaraku, dengan pertumbuhan yang begitu pesat tanpa Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus mengurapi orang-orang percaya, memenuhkan orang-orang percaya, membaptiskannya, melengkapinya dengan karunia-karunia, supaya orang-orang percaya bersaksi, memberitakan firman, memberitakan Injil. Sehingga ada pertambahan, pertumbuhan secara kuantitas. Sekalipun, ya saudaraku, mungkin harus ada tantangannya. Sama seperti rasul-rasul ini, mereka kan dihadapkan dengan para penguasa-penguasa. Mereka mengalami aniaya. Ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang martir. Ya, tetapi ketika hal itu terjadi, maka terjadi pertumbuhan, ya, secara kuantitas dengan begitu pesat. Kalau tidak ada tantangan, tidak akan bertumbuh secara kuantitas. Saya berikan satu contoh. Kalau ini dahan pohon, ya saudaraku, ini dahannya lurus saja. Atau pohon pun begitu, kalau dia lurus. Tapi kalau ini, saudaraku, dipotong, ya, maka akan muncul banyak tunas. Saudara pernah lihat begitu? Amin. Ya, kalau dia tidak dipotong, dia lurus saja terus. Tetap satu. Tapi kalau dia dipotong, ya, satu ini dikorbankan, dia akan muncul banyak tunas. Gereja mula-mula demikian. Satu martir tidak membuat orang lain, orang percaya yang lain itu menjadi takut, menjadi kecewa, menjadi undur, tidak. Tetapi justru itu melahirkan banyak orang percaya. Ya, satu yang dipotong, satu yang menjadi martir,
satu yang dianiaya, satu yang ditolak, ya, tetapi akan memunculkan banyak tunas. Ya. Kalau ada orang-orang yang memberitakan firman, ada orang-orang yang bersaksi ditolak, mengalami penderitaan, bahkan juga mungkin harus menjadi martir. Tapi dari peristiwa itu akan melahirkan banyak orang percaya. Baik kalau kita belajar dari sejak gereja mula-mula, termasuk lahirnya gereja di Indonesia, ya, lahirnya gereja di tengah-tengah orang Batak, saudaraku, kan ada korban, ada yang martir dari sejak gereja mula-mula loh. Ya, kita melihat gereja mula-mula, Stefanus mati di Rajam Batu, Yakobus dipancung, ya, dengan pedang. Tetapi kekristenan tidak berhenti. Orang percaya tidak berhenti. Justru makin bertambah. Rata-rata itu rasul. Ya, selain dari Rasul Yohanes, itu martir. Ya, Yohanes pun sempat digoreng kan? Kebelanga penggorengan dengan minyak yang panas. Tapi karena tidak mati-mati, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Ternyata Tuhan punya rencana. Di sana dia mendapat wahyu dari Tuhan. Tapi rasul-rasul yang lain, termasuk Petrus, bahkan istri Petrus. Saudara tahu istri Petrus? Istri Petrus itu juga mati martir, disalib. Sama seperti Yesus. Di depan Petrus. Itu di depan Petrus. Tapi Petrus memberikan semangat, menyemangati. Sementara istrinya disalibkan, saudaraku, Petrus memberikan semangat supaya istrinya jangan sampai menyangkal, sampai mati. Setelah mati di depan mata Petrus sendiri, akhirnya giliran Petrus disalib. Tapi Petrus meminta supaya cara kematianku jangan sama seperti Tuhan. Aku boleh disalib, tapi balikkan kaki ke atas. Permintaan itu dikabulkan. Maka Petrus juga disalibkan dengan cara terbalik. Ya, sebagai permintaannya supaya aku jangan cara disalibkan sama seperti Tuhan. Aku muridnya. Ya, maka salibkan aku dengan cara terbalik. Ya. Tetapi apakah berhenti kekristenan? Apakah berhenti gereja bertumbuh? Tidak. Justru makin bertumbuh, makin pesat. Ya, baik setelah Yesus, para murid-muridnya, para rasul-rasul, setelah para rasul-rasul masih ada kelanjutannya. Saya pernah menyampaikan muridnya Yohanes. Siapa murid Yohanes? Polikarpus. Murid Polikarpus, Irenaeus, Papias. Jadi orang-orang mati martir. Polikarpus itu muridnya Yohanes, juga mati martir. Dia seorang gembala di Smyrna. Ya, jadi gembala di Smyrna itu adalah Polikarpus. Ya, jemaat di Smyrna itu dianiaya pada zaman kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero. Ya, jemaat itu dianiaya. Maka kan dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ya, Wahyu pasalnya yang kedua kepada jemaat di Smyrna. Ya, bahwasanya dikatakan begini, ya, engkau akan mengalami penderitaan, beberapa orang di antara kamu akan dilemparkan ke dalam penjara. Iblis akan melemparkan ke dalam penjara supaya kamu dianiaya, kamu menderita. Ya, selama 10 hari sampai genap. Ya kan begitu? Ya, tetapi diingatkan, hendaklah kamu setia sampai. Ya, gembalanya itu Polikarpus, muridnya Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Iya, saudara yang terkasih, ya, ketika jemaat itu dianiaya, dilempar ke dalam penjara supaya menyangkal Yesus. Ya, supaya menyangkal Yesus, lalu menyembah dan mempersembahkan rempah-rempah kemenyan kepada Kaisar Nero.
dan mengakui Kaisar Nero itu sebagai Tuhan, sebagai dewa tertinggi. Maka jemaat-jemaat yang ada di Smyrna menolak. Maka yang menolak itu mati syahid. Yang menolak mati syahid. Satu waktu jemaat berkata yang masih hidup kepada gembalanya Polikarpus supaya melarikan diri, menyembunyikan diri. Karena kalau gembalanya sudah martir, bagaimana dengan yang lain? Ya, siapa yang menguatkan yang lain? Akhirnya Polikarpus pun mau. Ya, dia bersembunyi di ladang yang satu, dikejar, bersembunyi kepada ladang yang lain. Demikianlah seterusnya. Sampai suatu waktu dia berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, dia bersembunyi bukan karena takut, tapi karena permintaan jemaat. Ya, supaya ia tetap hidup sehingga masih bisa menguatkan yang lain. Tapi suatu waktu dia berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Maka ketika tentara-tentara Romawi datang, dia langsung sambut seperti tamu. Dia kasih makan, dia kasih minum, dia ya, lalu dia berkata, mohon izin aku berdoa 1 jam sebelum dibawa menghadap kepada Kaisar. Ya, karena ini prajurit sudah disambut seperti tamu. Akhirnya prajurit memberikan kesempatan. Lalu dia berdoa 2 jam. Dia minta 1 jam berdoa. Bukan seperti kita, ingin berdoa 1 jam, menangnya setengah. Itu pun sudah. Saudaraku, ya, jadi di samping prajurit itu dia berdoa 2 jam. Dia doakan semua prajurit, dia doakan pemerintah. Nah, akhirnya luluh hati para prajurit. Ya, prajurit berkata, Pak Tua, engkau sudah tua. Ya, biarlah kami yang meminta. Sembahlah itu Kaisar sebagai dewa. Sebab nyawamu ada di tangannya. Prajurit ini minta. Tapi dia berkata, 86 tahun aku melayani dia. Sekalipun aku belum pernah dikecewakan. Waduh. Akhirnya dia dibawa kepada Kaisar. Di depan Kaisar pun demikian. Masih dipaksa untuk menyembah. Tapi dia tidak mau. 86 tahun aku melayani dia. Sekalipun dia tidak pernah mengecewakan. Akhirnya dibawa ke arena pada satu tiang. Dia diikat. Lalu dibakar. Saudara tahu ketika dibakar, api itu membulat begini. Seperti cincin. Dan dia tidak apa-apa. Akhirnya api dipadamkan. Lalu dia ditusuk dengan pedang. Sebelum dia ditusuk dengan pedang, dia berkata, hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi putramu, Imam besar surgawi, dan rohmu yang kudus. Dia masih memberikan hormat dan pujian kepada Allah Tritunggal. Tapi api tidak bisa membakarnya. Setelah itu, sudah kehendak Tuhan dicucuk. Setelah mati baru dia dibakar. Saudara, yang saya mau sampaikan, apakah kekristenan berhenti? Tidak. Apakah jemaat di Smyrna berhenti? Tidak. Bagaikan ranting yang dipotong, tumbuh tunas yang banyak. Jadi pertambahan kuantitas jumlah tidak terlepas dari orang-orang percaya yang bersaksi, yang memberitakan firman. Dan juga yang kedua, tidak terlepas dari penderitaan, aniaya, ya, penolakan.
Kalau saudara bersaksi memberitakan firman takut ditolak, jiwa tidak dimenangkan. Saudara harus siap ditolak. Ya. Saudara harus siap mengalami penderitaan. Saudara harus siap menderita, bahkan martir sekalipun. Haleluya. Ya. Nah, ini kan yang terjadi pada gereja mula-mula. Sehingga gereja mula-mula bertumbuh dengan begitu pesat. Dan di gereja akhir ini, kita tidak hanya membangun soal kualitas. Menjadi gereja yang berkualitas. Hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Iman yang bertumbuh. Memiliki pengenalan akan Tuhan yang meningkat. Memberdayakan hidup. Ya. Lalu kita menyebutkan, kitalah mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan, saudaraku, tidak berhenti hanya sampai kepada kualitas. Juga harus bertumbuh dalam kuantitas. Amin. Karena itulah Tuhan memenuhkan dengan Roh Kudus. Supaya diberikan keberanian untuk bersaksi. Diberikan keberanian menyampaikan firman, kebenaran. Haleluya. Ya. Saudara mungkin yang lain berkata, aku nggak hafal firman. Ya, aku nggak hafal ayat. Kita ini bukan momar ayat-ayat. Kalau momar ayat-ayat nanti hari Natal. Ya. Kita mengerti ayat firman Tuhan bagus. Ya. Segala sesuatu kita kaitkan dengan ayat firman Tuhan bagus. Tapi jangan menjadi pengagung ayat. 50 tahun gereja tidak pakai ayat-ayat toh pada awal. Karena 50 tahun berikutnya baru kitab itu tersusun. Ya, sebelumnya nggak ada ayat-ayat. Ya. Tapi jiwa dimenangkan. Hanya menyaksikan Yesus itu hidup. Dia Tuhan. Dia hidup. Dia bangkit. Roh Kudus mengurapinya. Datanglah kepadanya. Percayalah. Terimalah dia. Bertobatlah. Melalui pertolongan Roh. Jiwa-jiwa dimenangkan loh. Jadi jangan katakan, aku tidak bisa bersaksi, aku nggak tahu ayat. Kita ini bukan mau merayat-ayat. Kita ini bukan mau adu ayat. Saksikan dia Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menang. Dia keselamatan, dia hidup. Roh Kudus mengurapimu. Katakan, Roh Kudus pakai hidupku. Ketika aku mengajak seseorang, ketika aku bersaksi kepada seseorang, Yesus itu hidup, dia Tuhan, dia penyelamat. Maka dia aku bawa kepada Tuhan. Roh Kudus kan mengurapi hidup. Jadi jangan katakan, mana ayatnya? Aku nggak tahu ayat. Kita bukan mau merayat-ayat. 50 tahun gereja, nah pakai ayat-ayat. Karena 50 tahun berikutnya, barulah kitab itu disusun. Ya, kalau di teologi itu nggak dapat. Karena saya dari misi, banyak belajar sejarah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari berdayakan hidupmu. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau dipakai Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan, ya, ini hidupku, pakai hidupku, berdayakan hidupku menjadi saksi Tuhan. Ya, kalau aku sudah memiliki kualitas secara rohani, tapi biarlah juga memiliki kuantitas. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dijangkau, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu kita terbatas, saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya.